Oke, Iran sekarang berada di sebuah persimpangan jalan yang sangat genting. Kenapa? Karena pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Khamenei, baru saja meninggal dunia. Dan ini bukan hal kecil, karena dengan kepergiannya langsung tercipta kekosongan kekuasaan yang luar biasa besar. Jadi, sekarang pertanyaan utamanya cuma satu, siapa yang bakal mengambil alih? Coba Anda bayangkan, sebuah kekuasaan yang sudah berjalan lebih dari 3 dekade, tiba-tiba berakhir begitu saja. Tentu saja ini meninggalkan lubang besar di puncak kepemimpinan. Ini bukan sekedar pergantian presiden loh. Ini adalah momen krusial yang akan menentukan masa depan Iran, bahkan mungkin seluruh kawasan Timur Tengah. Jadi pertanyaannya bukan lagi sekedar siapa yang akan mengisi posisi itu, tapi juga bagaimana dia akan memimpin nanti. Supaya kita semua paham betapa langkahnya momen ini, kita perlu sedikit melihat ke belakang. Sejak revolusi Islam di tahun 1979, ini tuh baru kedua kalinya Iran harus memilih pemimpin tertinggi yang baru. Yang pertama terjadi di tahun 1989. Nah, sekarang, puluhan tahun kemudian, proses itu terulang lagi. Bedanya, dunia sekarang jauh lebih rumit dan tekanannya jauh lebih besar. Nah, pertama-tama mari kita bedah dulu krisis yang langsung muncul begitu kekuasaan yang bertahan selama 3 dekade ini berakhir. Tapi, di tengah semua potensi kekacauan ini, ternyata konstitusi Iran sudah punya semacam rencana darurat. Yuk, kita lihat gimana sebuah dewan interim yang isinya 3 orang langsung mengambil alih kendali untuk sementara. Jadi kuncinya itu ada di pasal 111 konstitusi mereka. Ini bukan hasil improvisasi panik ya. Ini adalah protokol yang memang sudah disiapkan. Begitu pemimpin tertinggi wafat, sebuah dewan yang terdiri dari 3 orang langsung mengambil alih semua wewenangnya. Sampai nanti pengganti permanennya terpilih. Dan ini dia, 3 orang yang untuk sementara waktu memegang kekuasaan tertinggi di Iran. Ada Presiden Masuk Pezeshkian yang mewakili eksekutif, lalu ada Ketua Mahkamah Agung Gholam Hossein Mohseni Ejei dari yudikatif, dan yang satu ini mungkin yang paling menentukan, seorang ahli hukum dari Dewan Garda bernama Ali Reza Arafi. Nah, dari ketiga nama tadi, ada satu nama yang perlu kita perhatikan secara khusus. Namanya mungkin nggak terlalu terkenal di luar Iran, tapi jangan salah. Di dalam negeri, pengaruhnya itu luar biasa besar. Dia adalah Ayatullah Ali Reza Arafi. Jadi apa sih yang bikin Arafi ini begitu kuat? Jawabannya simpel, posisinya ada di mana-mana. Dia ini anggota Dewan Garda, lembaga yang menyaring siapa saja yang boleh ikut pemilu. Dia juga duduk di Majelis Ahli, lembaga yang memilih pemimpin tertinggi. Gak cuma itu, dia juga mengepalai sistem seminari nasional, yang artinya dia membentuk pemikiran para ulama generasi berikutnya. Jadi dia ikut mengontrol siapa yang masuk ke sistem, siapa yang memilih pemimpin, dan bagaimana calon pemimpin itu berpikir. Ini cengkeraman kekuasaan yang sangat-sangat kuat. Kalau Anda mau tahu bagaimana pola pikirnya, kutipan ini sudah menjelaskan banyak hal. Sikapnya sangat keras, terutama terhadap Amerika Serikat. Dan ini bukan sekedar retorika politik ya. Ini adalah cerminan dari seorang ideolog garis keras yang menganggap isu pertahanan dan kedaulatan negara itu harga mati. Latar belakangnya juga menjelaskan banyak hal. Dia lahir dari keluarga ulama yang sangat dekat dengan Ayatollah Khomeini, sang pendiri revolusi. Tapi, jangan salah, dia bukan ulama tradisional biasa. Arafi ini seorang intelektual. Dia bisa bahasa Arab dan Inggris, dan, ini yang paling menarik, dia sangat mendorong penggunaan teknologi modern seperti AI untuk menyebarkan ideologi negara. Bayangkan, perpaduan jubah ulama dengan algoritma kecerdasan buatan. Kombinasi unik inilah yang bikin dia jadi figur yang begitu kuat. Oke, Dewan sementara sudah terbentuk dan bertugas. Sekarang, kita masuk ke babak utamanya, proses yang formal dan penuh intrik untuk memilih pengganti yang permanen. Sebelum kita lihat prosesnya, kita perlu pahami dulu fondasinya, yaitu konsep wilayah e-faqih. Gampangnya begini, ini adalah ideologi yang mengatakan bahwa ahli agama yang paling bijaksana dan paling mumpunilah yang harus memegang kekuasaan tertinggi di negara, baik secara politik maupun spiritual. Dari sinilah sumber kekuasaan absolut sang pemimpin tertinggi itu berasal. Secara teori, prosesnya kelihatannya sederhana, cuma 3 langkah. Pertama, para kandidat disaring oleh Dewan Garda, ingat kan Arafi ada di situ. Kedua, majelis ahli berkumpul untuk membahas kandidat yang lolos. Dan terakhir, para anggota majelis melakukan voting. Tapi jangan terkecoh ya, setiap langkah ini terjadi di balik pintu tertutup, menjadikannya sebuah proses yang sangat eksklusif dan sangat terkontrol. Dan pada akhirnya semuanya bermuara pada satu angka ini, 88. Ya, 88. Bukan 88 juta pemilih, tapi hanya 88 ulama senior. Di tangan kelompok kecil inilah nasib seluruh negara Iran diputuskan, dan keputusan mereka sudah pasti akan punya dampak yang jauh melampaui perbatasan Iran.
Sekarang kita sampai ke pertanyaan utamanya. Di antara sedikit orang yang lolos saringan itu, siapa saja para pesaing utamanya? Siapa saja yang berpeluang besar menjadi pemimpin Iran selanjutnya? Nah, ini dia kira-kira peta persaingannya. Pertama ada Mojtaba Khamenei alias Sang Putra. Suksesinya bakal sangat kontroversial karena bisa dianggap mengubah republik menjadi monarki. Lalu ada Ali Reza Arafi, si orang dalam yang sudah kita bahas tadi, dengan jaring kekuasaannya yang sangat luas. Selanjutnya ada Gholam Hussein Mohseni Ejei, sang hakim, yang punya latar belakang kuat di dunia intelijen dan keamanan. Dan terakhir ada semacam wildcard, Hasan Kumeini, sang cucu dari pendiri revolusi, yang sering diasosiasikan dengan kubu reformis. Pilihan di antara mereka bukan cuma pilihan orang, tapi pilihan arah masa depan Iran. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Dengan masa depan sebuah bangsa yang besar ada di tangan 88 orang, Iran benar-benar berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan memilih kelanjutan dari kebijakan yang sudah ada, atau jangan-jangan kita akan melihat sebuah perubahan arah yang mengejutkan? Satu hal yang pasti, pilihan yang mereka buat di dalam ruangan tertutup itu akan dirasakan oleh seluruh dunia selama bertahun-tahun ke depan.